Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akot. Nama saya di Kalvata dan akhirnya kita bisa bikin sebuah animasi lagi. Kali ini kita buat animasi light dark mode, oke. Di sini nanti animasinya akan seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika uh, sebuah tombol akan diklik, maka akan dia berubah menjadi hitam uh, dan akan zooming dia secara sebesar browser ini dan memunculkan icon matahari di sini. Kalau kita klik matahari, nah, dia akan kembali seperti semula, uh, seperti yang tadi di awal. Oke. Di sini kita akan langsung saja ke HTML, CSS dan JavaScript-nya. Oke. Di sini kita jangan lupa membuat sebuah file index.html. Kita pakai Kemudian di sini judulnya adalah light dark mode. Oke. Nah, di sini di dalamnya kita hanya menggunakan dua bahkan tiga elemen ya. Di sini pakai switch. Lalu di dalam switch ada span. Nah, di sini kita akan menampilkan icon di sini. Kita copy. Oke. Ini kita copy. Nah, di sini saya dapatkan link ini dari CDN ya. Kita ke CDN. Yes. Kita ke font awesome di sini. Oke. Kalian bisa mendapatkannya secara secara link. Jadi kita copy aja linknya, lalu kita taruh di bagian atas. Oke. Di bawah di bagian head, di dalam head. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian di dalamnya. Di sini iconnya akan kita berubah jadi bulan ya. Tadi kan seperti bulan soalnya. Oke. Kemudian di sini kita akan menambahkan file CSS. Link style.css. Oke. Habis itu kita buat folder ya, style.css. Nah, di sini kita akan melakukan styling. Ini kita geser aja. Oke. Di sini kita akan melakukan live server ya, running go live. Oke. Sambil menunggu, kita akan melakukan styling. Pertama, kita akan reset terlebih dahulu untuk semua elemennya. Margin, padding, dan box sizing untuk sebuah penetapan ukurannya. Oke, kita di sini kita buka localhost 5501. Oke. Sini kita buka. Dan di sini kita akan melakukan styling terhadap body ya. Dimana background color body ini akan berwarna putih. Oke. Dan overflow-nya kita buat hidden. Kenapa dikasih overflow? Agar elemen CSS itu nggak sampai membuat scroll gitu ya. Kita tengahin. Oke. Kita buat tengah, display grid plus item center. Kemudian tingginya itu 100 viewport height, jadi setinggi browsernya. Oke. Jadi otomatis tengah. Dan sekarang kita lakukan styling pada switch elemen div yang berkelas switch. Oke. Di sini kita akan melakukan background color yaitu putih ya, putih. Dengan box shadow-nya itu 15 pixel ya untuk ketebalannya. Untuk ini, dan diberikan sebuah warna di belakangnya itu warna hitam. Kita jangan terlalu tebal ini,
kita tipis saja. Oke, cukup. Kemudian di sini kita akan melakukan sebuah pengukuran width dan height-nya. Oke, width dan height-nya. Kemudian kita kasih border radius 50%. Oke. Nah, seperti ini ya. Border radius itu agar yang tadi kotak menjadi bulat. Oke. Kita buat kursor pointer agar ketika kita klik arahin dia berubah kursornya ya. Kemudian di sini kita kasih positionnya relatif. Dan displaynya yang kita buat itu flex ya. Agar melakukan elemennya agar tepat di tengah pada bagian iconnya. Oke. Dan di sini kita line item center, kemudian justify content center. Oke. Nah, dia tepat berada di tengah. Nah, untuk melakukan agar lebih besar iconnya, kita melakukan sebuah pengukuran yang biasanya harusnya pakai width dan height, tapi karena ini icon kita akan menggunakan font size. Oke, font size nya itu 2 rem. Nah, dia pakai font size jadi dia akan melakukan agar lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian di sini kita akan melakukan sebuah kelas aktif ketika icon aktif maka akan berubah iconnya gitu. Colornya kita ubah warna putih. Oke. Kemudian di sini kita jangan lupa kita akan melakukan pengaktifan pada ini switch ya, button switch ini, dimana ketika kita tekan button itu aktif, maka di dalamnya akan di bagian switchnya ini akan berwarna hitam. Oke, yang pertama. Yang kedua, box shadow-nya kita kopas aja biar cepat di sini. Oke. Tapi di sini kita akan ubah warnanya putih. Kemudian di bagian sini kita akan tambahin transisi pada perubahan background color ya. Oke. Color 2 detik ya durasinya. Is out. Oke. Jadi animasinya ketika dia keluar dia akan memberikan sebuah animasi. Oke. Kemudian di sini ada switch, kita pakai pseudo elemen agar tidak boros terhadap ini ya. After, oke. Di sini kita akan kontennya kita kosongin dulu terlebih dahulu, kemudian kita kasih position absolute ya. Width-nya itu 50%, height-nya itu 50% juga. Oke. Top, untuk topnya itu agar tepat di tengah ya kita kasih 30% dan left-nya juga 30%. Untuk kita kasih transform agar tepat benar-benar di tengah ya saat animasi. Scale lah kita 0. Nah, ini untuk melakukan scaling terhadap animasi seperti ini ya. Oke. Oke, kemudian kita border radius 50%. Jadi bulat gitu kan pas waktu animasinya. Background color itu hitam dan kemudian Z indexnya itu kita buat -1 ya agar dia di belakang elemen switch ini ya. Oke, di sini kita akan melakukan sebuah interaksi menggunakan interaktif agar lebih interaktif kita menggunakan JavaScript. Oke. Di sini kita akan buat script di dalamnya. Kita akan melakukan di sini. Kita panggil terlebih dahulu cons switch L. Kita panggil dokumen query selector switch. Oke. Kita panggil elemen switch ya. Kemudian di sini kita akan panggil icon L, elemennya, iconnya, dokumen get ID icon. Oke.
Oke, di sini kita akan melakukan sebuah scale animasi di mana saat scale-nya lebih besar sekali 50 ya. Ini kita kasih 50 di sini ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi 50 tuh udah full terhadap browsernya, oke. Oke, di sini kita akan buat sebuah array, objek di dalamnya array. Oke. Kita namain zoom out frames. Dimana di sini memiliki properti yang namanya transform. Oke. Di sini kita akan buat scale ya. Dari 0 itu ini kan mulai dari 0 ya. Dari 0 dia akan menuju ke scale-nya yang 50. Oke. Nah, bagaimana untuk yang kebalikannya? Ya, di sini kebalikannya juga sama. Kita tinggal putar aja nilainya, oke. Dimana nanti di si variabel ini akan disimpan di sebuah argumen pada animation web, oke. Jadi sebagai argumen di sini, oke. Di sini kita tukar aja 50 0, oke. Nah, kita buat optionnya sekarang. Optionnya itu apa aja sih yang dibutuhkan gitu dalam melakukan animasi seperti ini? Kita akan melakukan di sini itu propertinya ada durasi itu 500, easing, ease-nya is in out, dimana akan melakukan sebuah animasi dengan smooth, oke. Nah, iteration-nya itu 1, oke. Atau bisa dibilang pengulangannya itu hanya sekali saja ya. Nah, kemudian di sini apa yang kita buat di sini? Kita akan membuat sebuah function yang namanya const animation. Di mana di sini kita akan memiliki parameter frame. Nah, di sini di dalamnya kita akan buat sebuah variable animate di mana switch L, oke. Switch L ini akan kita masukkan ke dalam animation API animate. Nah, di sini kita suruh masukkan keyframe dan properti keyframe atau optionnya itu number ya. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah option. Di sini kita pakai spread operator untuk mengeluarkan semua yang ada di option, oke. Dan di sini ada pseudo element, oke. Pseudo element ini akan mengarahkan elemen mana yang akan mau dianimasikan, oke. Dan di sini frame-nya kita taruh di bagian sini, oke. Frame-nya harusnya di sini ya. Ini frame terlebih dahulu, baru di sini opsional ya, option dan pseudo element, oke. Sini kita return animate, oke. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah function lagi untuk di dalamnya itu ada jadi saat melakukan animasi itu tidak langsung berubah gitu backgroundnya. Kita harus melakukan set terhadap background color pada body, oke. Jadi perubahan bodinya itu akan menyesuaikan apa yang kita inginkan gitu. Di sini misalkan ini warna putih, pas kita klik ini akan tunggu sampai selesai lalu akan berubah menjadi warna gelap, oke. Nah, di sini kita akan namanya change icon and background, dimana parameternya ada color, class switch, dan class icon, oke. Class icon. Nah, di sini kita akan melakukan styling pada body ya, oke. Style, background, color, oke. Jadi ketika function ini dipanggil, ini akan menyesuaikan apa yang kita masukkan nantinya, oke. Sini kita akan ubah juga class name-nya, class name.
Class name-nya itu kita akan ubah class switch. Oke. Berdasarkan parameter yang ada, oke. Icon L juga class name-nya kita ubah menjadi class icon. Oke. Sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah event listener pada add switch ya, variable switch L. Event listener, klik. Saat diklik, apa yang terjadi pada elemen pada switch L? Oke. Di sini kita akan melakukan checking ya. Karena di sini kita akan melakukan sebuah perubahan pada switch L, oke. Kita akan menjadikan ini kondisi ya. Jadi ketika switch L itu punya kelas yang bernama switch aktif, oke. Jalankan, lakukan hal apa, do something ya. Oke. Ketika ada switch L yang switch L yang memiliki kelas switch aktif, lakukan sesuatu. Oke. Apa yang kita lakukan di sini? Di sini kita akan memanggil sebuah animation di sini, tapi kita simpan di dalam sebuah variabel. Oke. Animation zoom in, animation di mana parameternya kita panggil variabel zoom in-nya, oke. Kita copy sini dalamnya, oke, sudah terpanggil. Di sini kita akan melakukan animation zoom in, oke. Di sini finish. Apabila finish, lakukan sesuatu. Di sini finishingnya ini harus menggunakan promise ya, dimana saat elemen selesai melakukan animasi maka lakukan sesuatu gitu. Di sini kita akan panggil change icon background ya. Di sini kita akan melakukan icon background. Apabila switch aktifnya ini di sini kita ini ya berwarna gelap, switch aktifnya ada, kita akan rubah menjadi warna putih, oke. Kemudian kelas switchnya kita namai switch saja ya, switch saja, oke. Nanti kalian bisa lihat nanti apa nanti perbedaannya. Di sini icon yang akan berubah itu seperti apa? Solid, FA moon akan berubah menjadi gelap, oke. Seperti ini ya, gelap, oke. Oke, di sini kita akan menggunakan else. Nah, sama seperti di dalam ini, kita akan copy aja. Tapi di sini kita akan ubah zoom out. Ini zoom out juga ya. Out frame, oke. Kemudian di sini kita akan melakukan sebuah animasi zoom out, finish it. Dan di sini kan dan selanjutnya, nah di dalamnya kita akan merubah lagi sebuah bodinya, class name dari switch dan iconnya, oke. Icon background, oke. Di sini kita pakai backgroundnya akan berwarna gelap karena tidak memiliki kelas yang bernama switch ini ya, switch aktif ini, oke. Kita akan ubah jadi gelap, dan switch aktifnya switchnya kita akan tambahkan yang tadinya ini switch saja, kita tambahin switch aktif, oke. Aktif. Dan iconnya kita akan ubah menjadi FA solid sun. Jadi pas diklik itu akan melakukan animasi. Saat animasi itu akan berubah menjadi gelap, dan iconnya itu juga akan berubah menjadi matahari ya, dan switchnya akan memiliki switch aktif, oke. Seperti itu ya. Oke, di sini kita akan coba. Oke, kita balik lagi.
Ini ada kesalahan ya dalam melakukan sebuah animasi di sini. Di sini nggak terlihat bahwasanya eh pas ini sudah benar, tapi di sini berwarnanya gelap ya. Harusnya terang ya. Sini kita span color ya span ya. Itu warnanya kita harus hitam, lakukan hitam ya di sini. Oke, coba kita coba lagi. Oke, di sini ada yang salah dalam melakukan animasi. Oh sorry, ini bukan moon ya, tapi sorry, ini benar. Oh, iconnya aktif, sorry. Sini kita belum nambahin aktifnya, icon aktif. Oke, pasti klik. Di sini ada icon aktifnya. Jadi ketika switch aktif itu apa, switch ya, itu memiliki kelas namanya switch aktif, dia akan namanya itu akan tetap switch dan moon ya, ini iconnya ya. Dan apabila tidak punya class switch, dia akan melakukan perubahan pada background, oke, berwarna gelap, dan switchnya ini akan ditambahkan nama switch aktif, oke, sebagai perubahan pada background color, oke, di pada switch, dan iconnya akan berubah menjadi warna putih dan juga berwarna apa, iconnya juga akan terang apa, icon sun, oke. Di sini ada kesalahan pada animasi ya, saat dia punya switch aktif. Di sini kita inspect, sorry, elements, kemudian kita cek di sini. Saat punya switch aktif, pas kita klik, oh dia tidak melakukan animasi. Kenapa hal ini terjadi? Karena di sini kalau kita akan melakukan sebuah deklarasi waktu ya, delay yang pada animation effect. Kita pakai animation effect, oke. Di sini animation zoom out titik current time. Jadi waktunya itu animation zoom out effect get computed timing delay. Jadi kita ambil delaynya, oke. Kita ambil delaynya, maka akan melakukan sebuah ini. Di sini ketika kita konsol ya, di sini saat melakukan finish animasinya itu harus bernilai delaynya itu harus bernilai 0 gitu. Efek itu harus bernilai 0, oke. Kita lihat di sini konsol 0, oke. Nah, tetapi ketika kita cek di sini, oke, kita samakan, tapi sini apa, variabel kita bedakan. Sini kita klik 0, oke. Saat kita klik lagi 0 juga, oke. Di sini ada perbedaan, tidak sama aja, sorry, sama aja, tidak ada perbedaan di sini. Coba kita cek current time-nya. Apakah current time-nya ini punya perbedaan apa tidak ya? Oke. Kita cek di sini ya. Punya perbedaan apa tidak? Zoom out yang ada, tapi ada zoom in, oke. Udah. Kita klik 500 ya. Saat kita klik lagi 500 juga, oke. Ada apa ini, oke? Di sini mungkin kita belum deklarasikan ya sebuah ini current time ini. Kita assign ulang dengan delay yang kita dapat itu 500. Oke, 500 kita ngambil dari sini ya. Oke, kita cek lagi. Oke, 500. Ini kenapa nih? Oke, ini ada masalah pada zoom in. Oh, ini zoom out, salah. Oh, sorry. Oke, kita cek lagi. 500, oke. Ini 500 di sini. Saat kita klik lagi,
Oke, 500 lagi. Oke. Ini ada apa pada ini ya. Bagaimana kalau kita reset ya terlebih dahulu, langsung kita reset saja di sini. Animation zoom in, current time 0. Oke. Kita reset jadi 0. Jadi di sini harusnya ini kita jadikan 0 karena kita reverse ya. Kita akan ubah, harusnya yang ini tadinya 0. Oke. Kita klik ya. Ini 500 ya. Berhenti di 500. Maka sebaliknya ketika kita akan melakukan animasi ulang terhadap switch L, itu current time-nya itu kita akan set di finishingnya itu 0. Oke. Kita lihat. Nah, sekarang udah bisa. Oke. Nah, itu aja guys animasinya. Semoga kalian bisa memakai animasi ini di portofolio kalian atau project kalian. Oke. Thank you semuanya, kurang lebih mohon maaf. Ini mungkin kode yang ada bukan yang best practice banget ya, cuman kalian bisa improve kembali codingannya. Oke, see you semuanya, thank you. Aneh akan buat sebuah konten lagi selanjutnya, ditunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.